teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Baik, di sini saya ada materi pembelajaran mengenai bagaimana sih cara untuk menumbuhkan konsistensi dalam belajar. Sebelum kita membahas materi pembelajaran lebih lanjut, sebelumnya untuk teman-teman semua bisa like, comment, share, dan juga subscribe video pembelajaran kita pada kali ini. Langsung saja kita memasuki pada tahap pembahasan materi, di mana pada materi kali ini itu membahas tentang bagaimana sih cara untuk menumbuhkan rasa konsistensi dalam belajar. Tujuannya yaitu untuk teman-teman semua tahu apa itu konsistensi belajar, bentuk-bentuknya, dan juga strategi untuk lebih menumbuhkan konsistensi dalam belajar. Karena materi konsistensi dalam belajar ini sangat penting membuat kita menjadi lebih konsisten dalam belajar, mengerjakan tugas, ataupun mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Sebelum kita melanjutkan materi pembahasan kita pada kali ini, saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang mungkin menonton ataupun melihat video pembelajaran kita pada kali ini, yang dimana saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa saja kegiatan yang teman-teman lakukan dari bangun tidur hingga tidur kembali. Maksudnya itu dari bangun tidur pagi hari, lalu lanjut tidur kembali pada malam hari. Kegiatan apa yang teman-teman lakukan, atau kegiatan yang setiap harinya teman-teman lakukan. Misalnya jawaban teman-teman yaitu kegiatan yang sering dilakukan ketika di rumah yaitu membantu orang tua, membaca buku, main HP, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang teman-teman lakukan ketika di rumah. Kenapa kegiatan itu bisa dilakukan secara terus-menerus dan juga teratur? Mengapa belajar tidak membuat teman-teman menjadi tidak teratur ataupun konsisten? Maka dari itu, kita akan belajar ataupun membahas tentang bagaimana sih cara menumbuhkan konsistensi dalam belajar. Hal itu juga akan membuat teman-teman mungkin akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan belajar yang dulunya teman-teman tidak terlalu rutin mengerjakannya. Sekarang setelah kita membahas materi tentang konsistensi dalam belajar ini, membuat teman-teman lebih bisa konsisten dalam melakukan kegiatan apapun, baik itu kegiatan membantu orang tua di rumah, belajar mengerjakan tugas, soal, ataupun lain sebagainya. Apakah teman-teman tahu apa itu konsistensi dalam belajar? Jika teman-teman tidak tahu, saya akan menjelaskan apa itu konsistensi dalam belajar pada materi kita pada kali ini. Yang dimana konsistensi dalam belajar adalah kemampuan seseorang yang dilakukan terus-menerus pada kegiatan belajar, yang dilakukan terus-menerus, berkelanjutan, dan juga teratur, meskipun dalam keadaan rasa malas dan juga sering merasa kejenuhan, dan juga sering adanya gangguan eksternal yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, konsistensi dalam belajar itu sangat penting untuk membentuk karakter kita dalam belajar, karena konsistensi itu membuat kita belajar dengan teratur, sehingga
kita juga bisa mendapatkan sebelumnya nih kita tidak konsisten dalam belajar. Setelah kita menerapkan konsistensi dalam belajar, hal itu akan membuat nilai kita akan lebih meningkat, yang dimana sebelumnya nilai kita itu menurun karena tidak adanya konsisten kita dalam belajar. Materi selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk konsistensi dalam belajar. Apa aja sih bentuk-bentuk konsistensi dalam belajar? Yang pertama yaitu menetapkan jadwal dan mengikutinya secara terus-menerus. Yang dimana kita agar lebih konsistensi dalam belajar, dimana kita harus menetapkan tujuan ataupun membuat jadwal yang membuat kita itu menjadi terarah dalam mengerjakan tugas, mengerjakan soal, ataupun mengulang pembelajaran. Dan setelah kita membuatkan jadwal tersebut, kita harus mengikutinya secara teratur dan terus-menerus, sehingga hal itu akan berdampak kepada proses belajar kita, yang dimana yang dulunya kita tidak konsistensi dalam belajar, setelah menetapkan jadwal dan mengikutinya secara terus-menerus, kita akan menjadi seseorang yang konsisten dalam belajar. Yang kedua yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda, yang dimana kita setelah melakukan ataupun menerapkan konsistensi dalam belajar, kita harus dimana kita setelah kita menerapkan konsistensi dalam belajar ini, kita menjadi mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu karena kita sudah terbiasa dengan jadwal belajar yang konsisten, dan juga kita menjadi tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Contohnya, ketika kita ada PR ataupun soal yang dikerjakan di rumah, setelah kita menerapkan konsistensi dalam belajar ini, ketika kita mendapatkan PR, tentu kita akan langsung mengerjakan PR tersebut di rumah dan tidak menunda-nunda waktu karena kita itu sudah konsisten dalam belajar. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konsistensi belajar. Yang ketiga yaitu fokus saat belajar dan menghindari gangguan. Dimana ketika kita belajar, kita harus menghindari gangguan untuk bermain ponsel dan juga gangguan dari eksternal seperti adanya suara TV, ajakan teman untuk bermain, dan juga suara-suara yang mengganggu fokus kita saat belajar. Dengan kita fokus belajar dan menghindari gangguan, hal itu juga akan membuat kita menjadi konsisten dalam belajar, karena setelah kita menetapkan jadwal, tentu kita akan mengikutinya secara terus-menerus. Hal itu juga akan membuat kita menjadi lebih fokus dalam belajar dan juga tidak mudah diganggu dengan adanya untuk bermain handphone dan juga membuka sosial media. Yang keempat yaitu tetap belajar meski tidak ada tugas ataupun pada saat ujian, yang dimana maksudnya ketika kita belajar tentu tidak harus adanya tugas dan ujian, yang dimana kita tetap belajar terus-menerus karena kita harus setiap pulang sekolah, yang dimana kita harus terus-menerus mengulang materi supaya kita menjadi tahu dan juga lebih paham atas apa materi yang kita dapatkan dari sekolah yang kita dapatkan pada sebelumnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dampak melakukan konsistensi dalam belajar. Yang pertama yaitu adanya peningkatan pemahaman dan penguasaan materi. Ketika kita konsisten dalam belajar,
dan membuat kita belajar terus-menerus ataupun mengulang materi terus-menerus. Hal itu juga akan membuat kita menjadi paham mengenai materi yang telah kita pelajari, dan juga kita menjadi menguasai materi yang telah kita pelajari tersebut. Yang kedua yaitu peningkatan kedisiplinan dan manajemen waktu. Ketika kita menerapkan ataupun melakukan konsistensi dalam belajar, hal itu membuat kita menjadi lebih disiplin dan juga bisa memanajemen waktu dalam belajar. Karena ketika kita menerapkan konsistensi dalam belajar, hal itu membuat kita menjadi orang yang disiplin. Yang dulunya kita selalu belajar dengan menunda-nunda, apabila ada tugas selalu menunda-nunda. Ketika kita sudah menerapkan konsistensi dalam belajar, hal itu membuat kita menjadi lebih disiplin dan juga kita lebih bisa mengatur waktu untuk belajar dan juga untuk bermain. Yang ketiga yaitu peningkatan prestasi akademik, di mana ketika kita sudah menerapkan konsistensi dalam belajar, hal itu juga akan membuat prestasi akademik kita menaik, yang dimana dulunya prestasi akademik yang menurun. Setelah kita mempelajari atau meningkatkan konsistensi dalam belajar, hal itu membuat nilai yang kita dapatkan semakin menaik, karena setelah kita melakukan konsistensi dalam belajar ini, pemahaman kita kan selalu bertambah dan juga penguasaan materi yang lebih luas, sehingga ketika mengulang materi tersebut di sekolah, kita menjadi paham dan juga menjadi lebih tahu setelah kita belajar di rumah. Hal itu juga akan membuat nilai kita naik dan juga kita juga bisa dapat meningkatkan prestasi akademik. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sih strategi untuk menumbuhkan konsistensi dalam belajar. Yang pertama yaitu menggunakan metode belajar yang bervariasi dan juga menyenangkan, yang dimana ketika kita menerapkan konsistensi dalam belajar, tentu kita memilih ataupun menentukan metode belajar seperti apa yang membuat kita semangat dalam belajar dan juga membuat kita belajar itu menyenangkan. Seperti contohnya, kita biasanya bosan belajar dengan bentuk menulis ataupun membaca soal, mengerjakan soal. Kita bisa belajar melalui audiovisual tentang media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ingin kita pelajari, yang dimana di dalam video audiovisual tersebut kita menjadi lebih paham dan juga lebih mengerti dan juga tidak membosankan ketika kita belajar menggunakan metode tersebut. Strategi yang kedua yaitu membangun lingkungan belajar yang mendukung, yang dimana ketika kita ingin menerapkan konsistensi dalam belajar, tentu kita harus membangun lingkungan yang mendukung, seperti lingkungan yang ngerasa aman, nyaman, bersih, dan juga membuat kita belajar lebih menyenangkan. Hal itu juga membuat kita belajar menjadi tidak bosan, karena dengan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, hal itu membuat kita betah belajar di dalam ruangan tersebut. Contohnya saja, ketika ruangan tersebut tidak bersih ataupun tidak aman, sering kedengaran suara-suara seperti suara TV, suara-suara orang yang ada di luar. Hal itu juga akan membuat kita tidak fokus atau teralihkan
fokus kita ke arah yang lain dan juga membuat kita menjadi tidak fokus dalam belajar. Maka pentingnya membangun lingkungan belajar yang mendukung seperti rasa aman, nyaman, dan juga bersih. Selanjutnya yang ketiga yaitu melatih kemampuan mengontrol diri dan menghindari distraksi, yang dimana maksudnya ketika kita ingin menerapkan konsistensi dalam belajar, kita harus mengontrol diri terkait dengan gangguan dari luar seperti ajakan teman bermain, membuka HP, ataupun membuka media sosial, yang dimana ketika kita akan membuka HP ataupun membuka media sosial, hal itu akan mengganggu fokus kita dalam belajar dan juga akan membuat kita menjadi tidak fokus lagi dalam belajar karena fokus kita teralihkan dengan membuka media sosial. Yang keempat yaitu membagi materi belajar ke bagian-bagian kecil ataupun mempoin-poinkan materi belajar itu dalam bentuk poin-poin kecil, yang dimana maksudnya ketika kita belajar supaya lebih mudah untuk menghafal dan juga mengingat, kita perlu membuat catatan-catatan kecil dan juga poin-poin materi yang mungkin penting untuk kita pelajari lebih lanjut dan juga untuk kita menghafal, supaya dengan adanya materi ataupun poin-poin yang kita pisahkan atau menjadi bagian-bagian kecil itu juga akan membuat kita menjadi lebih mudah mengingat dan juga lebih memahami pembelajaran yang ingin kita pelajari. Dengan strategi yang sudah saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa menerapkan strategi yang telah saya sampaikan terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana tujuan strategi yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan tadi yaitu supaya teman-teman bisa mengatur waktu antara belajar dan juga bermain. Setelah teman-teman mengatur waktu tersebut, teman-teman bisa menggunakannya ataupun mengikutinya secara teratur dan juga terarah, yang dimana supaya teman-teman menjadi lebih konsisten lagi dengan belajar dan juga bisa membatasi antara belajar dan juga bermain, apalagi bermain media sosial, karena setelah kita memasuki ataupun bermain media sosial, kita akan lupa untuk mengerjakan tugas. Hal itu juga akan membuat waktu kita akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, tentukanlah metode pembelajaran yang disenangi dan juga menciptakan ruangan aman yang nyaman untuk kita bisa belajar dengan menyenangkan. Karena dengan metode yang kita sukai dan juga ruang aman dan nyaman ketika kita belajar, hal itu juga akan membuat kita lebih betah untuk belajar dan belajar di dalam ruangan itu. Karena misalnya metode pembelajaran yang tidak kita sukai dan juga ruangan yang tidak membuat kita nyaman, hal itu juga membuat kita tidak konsisten dalam belajar karena perasaan kita itu merasa tidak betah ataupun merasa jenuh dengan metode pembelajaran yang telah kita lakukan tersebut. Maka dari itu, semoga teman-teman mampu menerapkan metode ataupun strategi konsistensi dalam belajar sehingga memunculkan ataupun teman-teman mendapatkan nilai ataupun prestasi akademik yang lebih tinggi lagi karena sudah menerapkan konsistensi dalam belajar di rumah. Berakhirnya pembahasan materi kita pada kali ini, pesan saya semoga teman-teman semua konsisten dalam belajar supaya dengan menerapkan perilaku konsisten ini, teman-teman semua yang dulunya malas belajar sekarang menjadi lebih konsisten dalam belajar, dan juga yang dulunya mendapatkan nilai rendah dengan menerapkan konsisten dalam belajar ini, teman-teman semua mendapatkan ataupun
meraih prestasi akademik yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi-materi pembelajaran selanjutnya.